Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 tingkat 1D akan menjelaskan tentang penerapan ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, perkenalkan aku Fitri Ayu Puspitasari, nomor absen 14. Saya Dian Luki Hendrati, nomor absen 10. Saya Nisa Sari Satyono, nomor absen 28. Oke, kita akan menjelaskan tentang penerapan ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, kita mulai dari materi pertama ya teman-teman. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang ilmu bermasyarakat dengan menunjukkan bahwa IPS itu harus fokus dengan sebuah permasalahan sosial di masyarakat. Mata pelajaran IPS tentunya di SD akan disusun secara simetris dan cukup terpadu dalam proses pembelajaran menunjuk kedewasaan dan tertib dalam kehidupan di masyarakat dengan pendekatan tentunya pula. Ruang lingkup pembelajaran IPS di SD adalah salah satu mata pelajaran yang ada pastinya di sekolah dan memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Dalam setiap ruangannya, dengan menelaah dan mengkaji sistem kehidupan di permukaan bumi ini adalah anggota masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial maupun di setiap jenjangnya. Rolimek mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan sosial sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar mengambil isi pokok pembahasan dari ilmu sosial, sejarah, sosiologi, politik, psikologi sosial, filsafat, antropologi, dan ekonomi. Ilmu sosial telah didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipilih untuk tujuan pembelajaran. Sedangkan Motorella berpendapat mengenai pendidikan IPS yang harus mengedepankan pendidikan daripada hanya sekadar menyalurkan konsep-konsep. Dari pendapatan tersebut terkandung makna bahwa pendidikan IPS harus ditunjukkan pada aspek-aspek pendidikan. Namun, sebelum siswa menerapkan aspek-aspek tersebut, siswa harus terlebih dahulu paham terhadap konsep yang dipelajarinya. Metode fokus kajian pendidikan IPS adalah kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya. Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang kemudian disederhanakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, pengembangan pendidikan IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa. Pendidikan IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut Piaget 1963 berada dalam perkembangan kemampuan intelektual atau kognitifnya. Pada tingkatnya operasional konkret, mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh atau holistik. Mereka juga belum memahami konsep dasar yang abstrak. Yang mereka pikirkan adalah hal yang konkret. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan pengertian ruang lingkup pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran IPS ini berkaitan dengan macam-macam aspek kehidupan masyarakat. IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk lebih luas mengkaji kehidupan bersosial, baik materi, budaya, jiwa, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi untuk hidup lebih sejahtera. Nah, pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari dengan menelaah apa saja sih kebutuhan manusia dalam konteks sosial ini sangat banyak dan cukup luas dengan jenjang pendidikan pada masing-masing kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah dasar. Oke, tujuan dari IPS sendiri ini di Indonesia hanya untuk mempersatukan siswa menjadi warga negara yang menguasai pengetahuan serta keterampilan dan sikap yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, serta dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lembaga bermasyarakat nih, menjadi warga negara yang cukup baik. Nah, tujuan dari ruang lingkup pembelajaran IPS ini salah satunya yaitu pengajaran untuk mendidik siswa
siswa menjadi ahli dalam hal ekonomi politik dan pelajaran IPS lainnya yang harus terpisah sesuai dari masing-masing ilmu itu sendiri, seperti geografi dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran IPS untuk menumbuhkan wawasan menjadi warga negara yang baik yang bersifat lebih mudah dalam konteks kebudayaan daripada perhatian tentang disiplin ilmu. Nah, yang ketiga yaitu berkompromi dari pendapat pertama dan kedua untuk tujuan dari siswa yang bertekankan pada organisasi, bahan pengajaran yang harus dapat menampung tujuan dari para murid untuk terjun langsung ke dunia masyarakat. Nah, yang keempat ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang dimaksud ini untuk mempelajari bahan pelajaran agar mampu menyelesaikan masalah secara interpersonal. Nah, apa aja sih ruang lingkup pembelajaran IPS di SD itu? Yaitu dalam pembelajaran IPS di SD ini adalah pelajaran yang cukup mendasar dan memiliki berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda. Nah, pembahasan dapat dijadikan pembatas dalam penyampaian konteks sosial untuk bermasyarakat. Dengan konteks sosial tersebut menjadikan pertimbangan untuk pengajaran ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di jenjang pendidikan yang mana tentunya harus sesuai dengan kemampuan para siswa. Nah, penjelasan ruang lingkup pembelajaran IPS ini meliputi manusia, lingkungan, dan yang kedua waktu dan perubahan, yang ketiga konteks sosial dan kebudayaan, dan yang keempat ekonomi dan kesejahteraan. Yang selanjutnya, pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Ruang lingkup pembelajaran IPS mempunyai fase tersendiri untuk mampu menyesuaikan kepada para siswa tentang apa itu arti sosial. Istilah pembelajaran IPS di sekolah dasar menjadi materi yang sederhana, memberikan ajaran yang harusnya melihat perkembangan psikologi anak. Dalam ilmu ini, integrasi dalam disiplin ilmu sosial yang menyeluruh dan bersifat rumpun dari berbagai keadaan di sosial masyarakat. Maka dari itu, ilmu sosial harusnya dijadikan umpan untuk mengembangkan kompetensi siswa dan melatih pengetahuan pengembangan karakter didik dari siswa selama belajar pelajaran IPS di SD. Pada tingkat sekolah dasar, siswa menjadi lebih aktif dan dibebaskan untuk berpikir kreatif, tetapi tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga orang tua dapat memotivasi daya nalar para siswa. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ruang lingkup pembelajaran IPS dalam bidang studi dikenal saat berlakunya kurikulum 1975. IPS cukup baru dari cara pandangan terpadu, artinya ruang lingkup mencakup perpaduan antara beberapa materi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Pembelajaran IPS memberi pelajaran cukup besar di Indonesia, artinya objek memilih kajian ini dalam cakupan IPS di SD apa saja yang mesti diberi dalam pembelajaran ini. Dengan mengetahui isi materi IPS di SD dalam ruang lingkup, anak siswa dapat memberi generasi masa depan yang bermanfaat bagi bangsa. Dalam ruang lingkup IPS, para siswa di SD telah ditetapkan oleh Kemendikbud 2016 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, karakter anak dalam ruang lingkup sosial dan nasional. Dan yang kedua, ragam sosial, interaksi, teknologi, kebutuhan, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk. Yang keempat, evolusi sosial dalam bermasyarakat baik sejak zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Nah, sekian ya teman-teman penjelasan dari kami tentang ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.